persiapan acara apa? Yang jelas acara akbar pada tanggal 6 Juni, ulang tahun Bung Karno dan acara haul. Persiapan ada gambar Bung Karno yang super besar, dan apa saja yang persiapan mereka. Mari bersama Jatimnet kita keliling-keliling di Istana Gebang untuk melihat persiapan acara akbar memperingati hari kelahiran dan haul Bung Karno. Mari kawan, kita jalan bersama Jatimnet Online. Bersyukur warga masyarakat kita, utamanya warga Baget, dalam rangka ke kembalinya Istana Gebang untuk masyarakat. Untuk kita berusaha mencoba menggugah dan menanamkan jiwa nasionalisme untuk menjaga, meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul damai, sudah menjadi kebiasaan Bangkit, yaitu dari swadaya masyarakat murni sama simpatisan dan relawan-relawan. Kalau ukuran lukisan 22 kali 10 meter dan bahannya dari kain kanvas, cat dan sebelah timur muka istana menghadap ke barat selatan, kemungkinan sampai alur. Karena target dari Baget cuma untuk hari ulang tahunnya dari tanggal 6 dan untuk seterusnya mungkin dari Pemkot mengadakan acara monggo kami serahkan sepenuhnya. Menyongsong dengan apa itu Paul Karno. Jadi kita juga syukur juga di bekas rumah kediaman Bung Karno yang punya terkenal dengan Istana Gebang. Karena ini adalah memang kampung Gebang. Dulu kalau Bung Karno datang ke Blitar, itu koran-koran yang menulis dengan huruf besar Presiden Soekarno di Istana Gebang. Dulu rumah orang tua Bung Karno, dan sekarang sudah dikelola oleh pemerintah Kota Blitar. Dibuka kembali sejak tanggal 7 Januari 2012. Dulu yang tinggal terakhir dari para ahli waris. Alhamdulillah sejak Desember tahun 2011 sudah menjadi aset pemerintah Kota Blitar. Dan kebetulan ini sudah mau akhir bulan Mei, sebentar lagi adalah bulan Juni, di mana bulan Juni itu bagi masyarakat Kota Blitar merupakan bulannya Bung Karno. Karena seperti tanggal 1 Juni itu di Blitar ada acara, itu upacara memperingati hari lahirnya Pancasila yang dikemas secara kebudayaan. Itu ada apel budaya di alun-alun nanti tanggal 1 Juni. Kemudian 6 Juni juga diperingati biasanya oleh ormas-ormas pemuda, juga dulunya juga oleh keluarga, itu sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan menurut informasi nanti tanggal 6 Juni dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kominfada, itu selalu menangkap wayang Semalan Soto yang dulunya digelar di perpustakaan. Saya dapat informasi bahwa tahun ini akan berada di Gebang kembali. Itu dulu Bung Karno kalau ke sini, makanya di sana itu ada balai kesenian. Dulu kalau melihat wayang Bung Karno itu, dulu dalang kesayangannya adalah Bapak Gito Siwoko.
dari Kademangan, bahkan sering juga dibawa ke istana. Dan Bung Karno sendiri juga senang main wayang, memainkan wayang. Senangannya memainkan kartu. Di lorong ini ada 2 kamar berhadapan, dan ruang tengah ini ada 2 kamar. Dulu Bung Karno kalau datang ke Blitar selalu tidur di kamar ini karena dekat dengan kamar mandi. Di sini, dan disinilah dulu Bung Karno kalau tidur. Jadi tempat tidurnya juga tetap dari besi atau gerdin kalau menamakan orang dulu. Sama ini juga apa? Selambungnya juga masih tetap seperti dulu, dan ada gambar apa ini foto-foto keluarga. Selanjutnya ada kamar yang sini untuk kakaknya Bung Karno, Ibu Wardoyo, dan di kamar-kamar yang lain untuk putra-putra kalau kebetulan juga ikut ke Blitar. Tetap seperti dulu Mas ya. Cuma maaf, ini sedang diperbaiki, ada pengecatan untuk apa ini, di samping juga untuk menghadapi bulan Bung Karno 1 Juni, 6 Juni dan 20 Juni. Tapi memang setelah menjadi aset pemerintah Kota Blitar, maka setelah Pak Wali melihat-lihat gedung ini bahwa akan dikembalikan kepada warna cat semula, yaitu abu-abu yang sekarang sedang dikerjakan. Tur Mas Guru, di sana Mbak Rahma, Mbak Mega, nah itu di sini dulu. Tetap seperti apa ini, gerdinnya seperti dulu. Rumah ini dilepas karena baru mau dicat ini. Sedangkan rumah ini menurut apa ini penuturan dari Pak Wardoyo, dulu miliknya seorang Belanda. Ceritanya bangunan tahun 14. Kemudian setelah ayahnya Bung Karno itu pensiun lalu beli rumah ini, pun ada perubahan apa itu, sebagian seperti dulu kaca jendela itu tidak ada, cuma ada satu jendela. Akhirnya sekitar tahun 51 ditanya Pak Wardoyo itu akhirnya dirombak, dipasang kaca jendela. Juga banyak apa itu gambar-gambar, lukisan. Ini sebagian besar hadiah dari masyarakat pengunjung ini. Seperti ini juga dari Jogja. Kemudian ini dari Mas Agung Dwi Tunggal, karena masa muda, dari masyarakat Malang tahun 65 Bung Karno yang didampingi foto ayah ibunya ini. Di sini sudah banyak masyarakat rakyat yang datang berbondong-bondong ke rumah sini. Bung Karno ninggal asma ora teges wis ilang muspro dimulangi kepak makna kudu sepa kang tanpa Karno ninggal asma ora teges wis ilang muspro dimulangi kepak makna kudu sepa kang tanpa uno. Itu untuk merebus air, karena ibunya Bung Karno itu kalau mandi selalu minta air hangat. Iya, sini ada. Nah, ini sumur tuanya sampai sekarang masih berfungsi baik. Jadi mengalami zaman tadi itu mungkin dulu ini nimbo, lalu nimbo pakai ini tangan, lalu ini pakai tangan juga tumpah. Sekarang sudah elektrik. Ini dapur luar. Air boleh kopi boleh kopi rebus itu apa itu dulunya tempatnya kayu bakar, tapi setelah apa itu hall Bung Karno itu rame, ini untuk memasak air buat kopi, air minum
Jadi kalau kol itu bunganya kemudian itu dibuatkan minuman lah. Di situ sampai apa itu drum gitu. Ini ruangannya sekretari. Ini ruangan sekretari. Ini ruangan sekretaris pribadi yang membantu buat Doyo dulu sampai ke pindah-pindah putranya ke cucunya, yang akhirnya juga pernah bisa di sini aktif dalam organisasi, kemudian akhirnya bisa menjadi ketua DPRD Kota Blitar periode 99 sampai 2004, kemudian 2004 pada masyarakat umum yang akan hadir di Kota Blitar, utamanya pada saat-saat acara Hall Bung Karno yang selalu dikunjungi daripada banyak masyarakat dari seluruh penjuru tanah air. Nanti mudah-mudahan akan bisa menjaga diri, bisa nyaman, aman, karena masyarakat Kota Blitar sampai saat ini terkenal masyarakat yang ramah, suka kepada keamanan, kenyamanan, ketenangan, lebih-lebih pada acara Hall Bung Karno ini akan berlaku lebih ramah lagi. Dan nanti ada suatu panitia juga pihak keamanan dari kepolisian, dari Kodim, dari Satpol PP, dan dibantu juga dari masyarakat akan selalu menjaga Kota Blitar ini, karena memang ribuan pada acara-acara Hall Bung Karno itu. Dan perlu diketahui bahwa acara Hall Bung Karno secara besar-besaran itu punya dimulai pada tahun 87. Sebelumnya hanya selamatan biasa di dalam rumah, hanya dekatan gitu. Tapi pada hall, yaitu sejak tahun 87 itu diadakan dengan pengajian umum. Jadi pada waktu itu pembantu di sini yang namanya Islam Gatut Timbata itu secara kebetulan itu membaca suatu majalah bekas, itu ada peraturan Menteri Agama. Pada waktu itu masih Pak Alamsah Ratu Perwira Negara, di mana intinya bahwa untuk pengajian umum dakwah agama Islam, yang intinya Islam Imam Ihsan, itu tidak perlu izin, cukup pemberitahuan kepada pejabat setempat, dan yang intinya juga tidak bertentangan dengan Pancasila dan tidak mengganggu stabilitas nasional pada waktu itu. Itulah yang digunakan oleh pembantu di sini, berani mengadakan acara hall, karena pada acara hall yang biasa saja selalu ditunjuki oleh para intel yang pada waktu itu diawasi tamu-tamu yang datang, ditanyakan tamu-tamu dari luar, bahkan tokoh-tokoh terus melaporkan. Tapi dengan adanya peraturan Menteri Agama itu dengan pengajian umum, maka sampai sekarang tetap berjalan terus pengajian umum itu. Sekarang ada panitia akan di backup oleh pemerintah daerah. Sekarang ini cuma hanya rumah induk ini, kemudian ke belakang ada dapur, ada bekas kamar makannya, ada sumur tua sejak dulu, sampai sekarang juga masih airnya masih baik. Itu mungkin kalau saya mengalami saya katakan 4 zaman, dari limbo pakai kerean, lalu pompa pakai tangan, sekarang pakai elektrik itu. Jadi 4 zaman ya, kurang lebih 1 hektar lebih, ada 10.300 meter persegi, meliputi 6 bangunan ini. Telah dikelola oleh putranya Ibu Wardoyo, itu dulu kan tinggalnya di Surabaya. Setelah rumah Surabaya itu dijual, maka mebel-mebelnya ini banyak juga ke sini. Oleh karena itu, maka sejak ini dikelola, diserahkan ke pemerintah Kota Blitar, maka sebagian mebel-mebel yang berasal dari Surabaya, dari Kota Surabaya itu diambil putranya dari Jakarta. Tapi yang sejak dulu sebagian besar masih utuh di sini. Memang demikian, memang dulu banyak masyarakat yang pesimis terhadap kelangsungan daripada nasionalismenya ini. Tapi bagi masyarakat Kota Blitar dan mungkin seluruh Indonesia, mudah-mudahan itu tetap optimis. Dan untuk bagi masyarakat Kota Blitar, karena juga kebetulan makam proklamator itu ada di Blitar, dan juga rumah bekas orang tua yang dulu mendidik Bung Karno, mencetak Bung Karno, entah Bung Karno, yang akhirnya menjadi putra yang luhur dan berbudi luhur ini, saya kira
ajaran Bung Karno, nasionalisme akan tumbuh. Ya, cuma di era sekarang ini mungkin agak sedikit terpengaruh yang negatif, tapi mudah-mudahan nasionalisme yang murni ini akan tetap terjaga oleh bangsa Indonesia ini. Jadi maka semangat masyarakat Kota Blitar akan kibarkan terus semangat nasionalisme yang murni dan sejati, dan yang tidak murni dan sejati biarlah terbakar mati. Dan oleh karena itu maka setiap acara 1 Juni, 6 Juni dan 21 Juni kalau Bung Karno, khususnya 1 Juni adalah memperingati lahirnya Pancasila. Satu-satunya yang berani dulu memperingati hari lahir Pancasila hanya anak-anak Kota Blitar, yang sampai sekarang itu tetap diteruskan, bahkan sekarang dikemas sebagai upacara kebudayaan, yaitu di alun-alun Kota Blitar nanti tanggal 1 Juni. Ini juga dalam rangka untuk ajaran Bung Karno semangat itu bisa lepas. Itu kalau menurut pandangan Bung gimana? Ya, memang kita pernah terlena, yaitu diawali dengan pendistorsian ideologis bahwa Pancasila diputar balikkan, yang ajaran Bung Karno marhanisme itu dikaitkan dengan komunis, itu keliru. Kemudian banyak yang orang-orang nasionalis itu terpinggirkan, dikejar-kejar, dibunuh pada waktu itu kita mengalami. Kemudian mengalami zamannya pragmatisme, ya lebih-lebih lalu dengan bahasa yang keren globalisasi. Atau jadi itulah ada perubahan-perubahan, kemudian juga timbulnya adanya penetrasi kebudayaan, yang inilah akhirnya yang menjadi pengaruh negatif terhadap sekarang ini sebagian besar masyarakat sudah demoralisasi, terjangkit oleh itu, dan generasi muda juga gitu. Jadi akibat daripada penetrasi kebudayaan maka timbullah demoralisasi, dan ini sangat bahaya kalau sampai ini ke generasi muda kita yang sudah meninggalkan sesuatu yang sangat luhur. Bung Karno memang sudah tidak ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, tetapi kita yakin bahwa Bung Karno adalah meninggalkan ajaran, sehingga ajaran-ajaran inilah yang tidak akan ikut mati, dan ini tetap akan menyinari menjadi roh perjuangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu maka kembalilah kepada jati diri bangsa untuk memperkuat dan selalu melestarikan daripada dan menghayati daripada Pancasila. Itu satu-satunya ideologi pemersatu bangsa dan bisa menyelamatkan bangsa sepanjang masa. Dan juga pesan-pesan Bung Karno yang sangat mulia juga untuk membuat rakyat bangsa Indonesia itu bisa maju jaya adalah Bung Karno sudah juga berpesan yang terkenal dengan Tri Saktinya itu, yaitu berdaulat di bidang politik, bahwa Bung Karno telah mendirikan negara ini dengan proklamasi 17 Agustus 1945, berarti kedaulatan sudah di tangan rakyat. Ini jangan sampai diganggu oleh bangsa luar. Kita harus mengelola rumah tangga negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan kemampuan bangsa Indonesia sendiri dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang kedua bahwa berdikari di bidang politik, di bidang ekonomi ini betul sekali. Kalau kita itu ekonominya kita kelola sendiri dan tidak perlu tergantung kepada orang luar, maka kita akan menjadi kuat, menjadi bangsa yang kuat. Jadi Bung Karno sudah mencanangkan dulu itu bahwa kita adalah negara yang kaya luas sebagai negara agraris. Menurut Bung Karno dengan programnya pembangunan semesta berencana dari negara industrialis, ini hasil kekayaan alam Indonesia itu harus dikelola sendiri. Akhirnya nanti akan menjadi negara industrialis, dari agraris menjadi negara industrialis. Makanya Bung Karno menyiapkan untuk memasuki negara industrialis akan perlu dibangun pabrik-pabrik besar untuk mengelola kekayaan Indonesia itu. Makanya Bung Karno telah membangun pabrik baja di Cilegon untuk baja, membangun gedung yang kuat, membangun pembangkit tenaga listrik untuk menghidupkan mesin-mesin yang akan menggerakkan produksi dalam negeri yang mungkin nantinya akan diekspor. Karena menjadi negara industrialis, lalu membangun gedung-gedung yang besar, maka perlu adanya semen. Makanya dibangunlah pabrik semen seperti Gresik, Bintaro dan sebagainya. Itu persiapan, dan tinggal nanti akan menjadi negara maju, bisa mengekspor dan sebagainya. Kita menjadi negara yang kuat, maju, modern. Makanya Bung Karno sebagai seorang
fondator, seorang proklamator, seorang inspirator, seorang modernisator Bung Karno ini. Nah, ini adalah mobil tentunya miliknya kakaknya Bung Karno. Mercy hitam ini buatan tahun 1961. Cuma dulu kalau Bung Karno datang ke Blitar untuk ziarah ke ibunya itu selalu naik mobil ini dari rumah ini ke makamnya sana itu. Ini ibunya dimakamkan di makam pahlawan itu yang sekarang jadi makam proklamator di Blitar. Setelah ziarah ke ibunya, juga Bung Karno itu punya kenalan di Blitar, datang naik ini. Keliling kota Blitar yang pramu itu di sana di sana orang apa ini virtualnya. Jadi ini sekarang masih baik tapi sudah tidak bisa jalan karena sejak tahun 95 tidak pernah dipakai. Jadi dari apa akinya kemudian sampai merembet sampai banyak lemas. Tetap di sini tapi ya ada hikmahnya, artinya tidak bisa jalan tetap nanti kata bisa jalan mungkin tidak di apa ini itu di Bung Karno dulu kalau kita juga pernah sholat di alun-alun pada waktu sembahyang itu, kemudian juga pernah ke lereng Gunung Gelut setelah meletus itu juga kendaraan itu ada tongkat juga di bawah jadi bawah jalan ke sana. Karena itu cuma Bung Karno ini kan artinya ayahnya di Blitar ini kan sudah umur 6. Jadi saya katakan tadi ayahnya Bung Karno itu pindah ke Blitar aja tahun 17 gitu. Padahal Bung Karno lahir 6 Juni 1901. Jadi lahirnya Bung Karno itu adalah di Surabaya, di Lawang Seketeng, Penilit Surabaya. Dulu ayahnya, bahkan ayahnya di Penilit punya tetangga yang namanya Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto. Makanya setelah Bung Karno tamat dari L School lalu ke HB di Surabaya dipondokkan, dikoskan di Pak Haji Umar Said Cokroaminoto itu. Setelah tamat insinyur tahun 26, Bung Karno aktif dalam pergerakan dan organisasi yang pertama dimasuki adalah Trivoro Dharma yang menjadi Yong Yapa. Akhirnya dalam usia 27 tahun sudah bisa berani mendirikan Partai Nasional Indonesia yang walaupun setelah itu tahun 29 masuk penjara karena Bung Karno banyak pidato. Jadi tahun 29 itu Bung Karno sama Bapak Gatot Mangkuprojo, Bapak Sumiskun itu Bung Karno baru pidato dan di antara lain isi pidatonya itu mengatakan bahwa pada suatu saat akan terjadi dentuman meriam dan kobaran api yang maha dahsyat di lautan Pasifik dan disitulah Indonesia itu jawaban Bung Karno pledoi-nya itu yang terkenal Indonesia Membuka tahun 30. Tapi bagaimanapun Bung Karno ditahan masuk penjara dan bisa keluar tahun 31. Itu dijemput sama teman-temannya keluar dari penjara. Tapi tahun 32 ditangkap lagi karena Bung Karno menulis artikel itu yang dimuat di koran-koran Bung Karno masuk penjara lagi sampai tahun 34 di Sukamiskin, lalu dipindahkan ke ND tahun 34 sampai 38 di ND, 38 dipindahkan ke Bengkulu sampai Jepang masuk. Yaitu mendengar Jepang akan masuk, maka tahun 42 itu Bung Karno dipindahkan ke Padang. Setelah Jepang masuk, Bung Karno bisa keluar kembali ke Jakarta. Di Jakarta Bung Karno aktif dalam bergerak dan memimpin pusat tenaga rakyat yang akhirnya mendekati tahun 40 dan sebagainya. Sudah ada gambaran bahwa Indonesia nanti pasti akan merdeka. Bung Karno sudah meletakkan apa itu untuk dasar negara merdeka, karena pada waktu itu di tahun 45 tepatnya bulan Juni itu ada suatu panitia menggagas mempersiapkan bagaimana atau sebagai apa ini nanti Indonesia merdeka, dasarnya apa Indonesia nanti kalau merdeka. Itu dalam suatu panitia badan usaha bersih mana Bung Karno juga ikut pidato dan tepat tanggal 1 Juni yang akhirnya bisa melahirkan Pancasila itu. Kemudian sampai proklamasi karena Jepang kalah. Walaupun Jepang sebelumnya sudah berani membom Pearl Harbor di Hawaii, tapi sekutu dengan cepat membom 2 kota di Jepang tahun 45. Nah, di tanggal berapa? 15 ya, akhirnya makanya bukan culik ke 5 ini kata-kata sakti. Ini kata-kata sakti Bung Karno
sekarang yang menikmati orang-orang Wong Karno ninggal asma ora teges wis ilang muspro diulang kepak makna kudu sepah kang tanpa kun Wong Karno ninggal asma ora teges wis ilang muspro diulang kepak makna kudu sepah kang tanpa kun Wong Karno ninggal asma ora teges wis ilang muspro diulang kepak makna kudu sepah kang tanpa kun Dindingnya ini masih murni dari sesek atau bambu, jadi masih bertahan seperti dulu. Inilah kesederhanaan sosok presiden kita, sang proklamator, yaitu Insinyur Soekarno. Kita ikuti dan kita tetap berjalan-jalan bersama Jatimnet Online untuk melihat lebih lengkap, lebih jelas persiapan ulang tahun. Wong Karno ninggal asma ora teges wis ilang muspro diulang kepak makna kudu sepah kang tanpa kuno. Alhamdulillah, Istana Gebang tetap milik kita. Wong Karno ninggal asma ora teges wis ilang muspro diulang kepak makna kudu sepah kang tanpa kuno Wong Karno ninggal asma ora teges wis ilang muspro diulang kepak makna kudu sepah kang tanpa kun Jatimnet Online, membela yang benar dan menyuarakan aspirasi rakyat.